Makanan basi, makan bergizi gratis dihentikan sementara. Warga resah pencuri bersenjata tajam kerap satroni perumahan. Berdayakan petani lokal, UMKM buat nastar jeruk. Kompas TV independen terpercaya. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi lainnya telah tim redaksi siapkan untuk Anda. Bersama saya Nadifa Rahma, inilah Kompas Malang selengkapnya. Saudara, sekolah di Kota Batu, Jawa Timur menemukan adanya makanan basi dan tidak layak konsumsi dalam program makan bergizi gratis MBG. Usai temuan tersebut, pengiriman MBG dari SPPG dihentikan sementara. Temuan makanan basi dalam paket makan bergizi gratis ini dialami oleh SMA Negeri 1 Kota Batu. Dalam MBG yang dikirim oleh SPPG, siswa dan guru menemukan adanya sayur yang basi hingga daging ayam yang belum matang sempurna. Pihak SMA Negeri 1 Kota Batu saat ditemui Senin siang bilang bahwa sekolah telah 5 kali menerima MBG. Di hari pertama pengiriman, MBG sempat terlambat, namun tidak ada masalah pada masakan. Di hari kedua, menu makanan yang diterima siswa juga tidak ada kendala. Namun, menurut sekolah di hari selanjutnya barulah ditemukan adanya sayur dan tempe yang berbau atau basi. Selain itu, daging ayam yang diterima siswa juga ada yang belum matang sempurna. Makanan basi ditemukan pada beberapa paket dan tidak seluruhnya. Beberapa siswa yang mengetahui hal tersebut ada yang mual. Dari beberapa itu ada sayur pokcai, ya itu begitu dibuka ada aroma yang kurang bagus gitu. Tapi kami selalu menyampaikan kepada yang penanggung jawab lapangan dan beliaunya juga sangat terbuka, sampaikan ketika ada keluhan gitu. Nah, di hari itu kita menyampaikan keluhan. Kemudian di hari Kamis itu nasi goreng. Nasi goreng tidak semuanya basi. Tidak semuanya, hanya beberapa. Dan ada yang dimakan juga dan tidak apa-apa. Setelah temuan makanan yang basi, pengiriman MBG dari SPPG dihentikan hingga pemberitahuan selanjutnya. SPPG yang memasok MBG di Kelurahan Ngaglik juga tidak terlihat adanya aktivitas setelah kejadian ini. Tim Liputan Kompas TV Batu, Jawa Timur. Saudara, sebuah kendaraan minibus terbakar di dekat pintu keluar tol Singosari, Kabupaten Malang. Akibat kebakaran ini, minibus hangus hingga menyisakan rangka. Sementara itu, seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri. Dari rekaman pengguna jalan di tol Pandaan Malang, terlihat api yang melalap sebuah minibus. Peristiwa kebakaran minibus ini terjadi tak jauh sebelum pintu keluar tol Singosari pada Jumat petang. Dari informasi di lokasi kejadian, minibus yang berisi 12 penumpang dan seorang supir terbakar saat akan keluar di eksit tol Singosari. Saat kejadian, api tidak langsung membesar, sehingga saat muncul api, seluruh penumpang berhasil keluar, sehingga tidak ada korban luka. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Malang yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian untuk memadamkan api yang membesar. Mohon izin melaporkan, saat ini untuk kendaraan telah berhasil dipadamkan, dibantu oleh rekan-rekan damkar. Kemudian untuk penumpang, alhamdulillah tidak ada korban. Jumlah 12 penumpang dan 1 driver saat ini sudah dievakuasi dan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Kemudian dilanjutkan sekarang akan melaksanakan evakuasi kendaraan dibantu oleh rekan-rekan dari SUB dan rekan-rekan dari Jalan Tol. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran di tol Pandaan Malang sempat membuat arus lalu lintas di jalan tol macet. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, sejak sepekan terakhir, harga telur ayam di Kota Malang naik. Kenaikan harga telur ayam dikeluhkan oleh pedagang. Karena harga yang mahal, pedagang mengaku penjualan telur turun drastis. Di pasar tradisional Madiopuro, Kota Malang,
Harga telur yang biasanya Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram kini naik menjadi Rp27.500 per kilogram. Bahkan untuk telur kualitas bagus kini dijual Rp31.500. Lonjakan harga telur ayam ini dikeluhkan oleh pedagang. Menurut Lika, salah satu pedagang di pasar, sejak harga telur naik, pembeli telur ayam turun drastis. Jika biasanya dalam sehari Lika bisa menjual 90 kg telur ayam, namun saat ini dalam sehari Lika hanya bisa menjual 30 kg telur ayam. Pedagang sendiri tidak mengetahui penyebab pasti kenaikan harga telur ini, karena kenaikan sudah terjadi sejak dari peternak. Pengaruhnya apa ketika telur ini mahal? Ya sepi pengaruhnya. Jadi kan orangnya banyak yang milih mungkin lauk kayak tempe gitu daripada telur. Telurnya kan mahal. Biasanya kalau harga telur normal gitu berapa? 26, sekitaran 25, 26 gitu loh Mas, yang utuh loh ya. Kalau yang betes itu masih sekitaran 22. Selain itu, akibat kenaikan harga, pedagang tidak berani mengambil telur dalam jumlah besar karena beresiko telur akan busuk karena terlalu lama di toko. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Warga resah pencuri bersenjata tajam kerap satroni perumahan. Selengkapnya selepas jeda, tetap di Kompas Malang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara warga perumahan Grand Tanjung Priok, Kecamatan Sukun, Kota Malang resah dengan aksi pencurian di kawasan perumahan. Dalam satu kali beraksi, pelaku yang membawa senjata tajam ini bisa menyatroni 5 rumah sekaligus. Aksi pencurian di kawasan perumahan ini kerap terjadi tak hanya di malam hari, bahkan di siang hari. Aksi pelaku yang terekam kamera CCTV terlihat pelaku beraksi seorang diri. Menurut Ketua Paguyuban Warga Sunan Murdianto, dalam aksinya pelaku menyasar rumah yang belum memiliki pagar dan mengambil barang-barang yang berada di teras seperti sepatu hingga helm. Tak hanya itu, pelaku juga masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berharga, mulai emas hingga uang tunai. Aksi pelaku sangat meresahkan karena selain memasuki rumah warga, pelaku juga terlihat membawa senjata tajam. Kemalingan lah, dibobol rumahnya, tapi tanpa membuka pintu rumah, membuka pintu engsel lah. Jadi itu yang ngambil itu pakai kunci, nggak tahu kuncinya dari mana. Intinya membuka itu tanpa membobol apapun, jadi bisa masuk itu. Yang diambil beberapa diantaranya itu kamera SLR, terus emas itu ada 4 gram, beserta surat-suratnya, sepatu trail yang seharga 2 juta apa 2,5 juta itu. Menurut warga, meski perumahan tersebut sudah dijaga 4 petugas keamanan atau satpam, namun pencurian masih saja terjadi karena masih ada akses masuk melalui sawah dan perkebunan. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara Polresta Malang Kota menetapkan 17 orang sebagai tersangka perusakan Mapolresta hingga pos polisi saat demo ricuh 29 Agustus lalu. Polisi menyebut total 16 pos polisi dirusak dan 6 pos polisi dibakar. Polresta Malang Kota menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam demo yang berujung ricuh pada 29 Agustus lalu. Wakapolresta Malang Kota AKBP Oscar Syamsuddin bilang sebelumnya polisi menangkap 61 orang. Setelah pemeriksaan lanjutan, 13 orang ditetapkan jadi tersangka, kemudian bertambah menjadi 17 orang. Akibat demo yang berakhir ricuh, sebanyak 16 pos polisi rusak dan 6 pos polisi terbakar. Polisi menyita bukti kendaraan, water barrier yang dibakar hingga sejumlah video. Untuk korbannya dari anggota ada 12 orang, 1 orang anggota Polri mengalami luka berat dan 11 anggota Polri mengalami luka ringan. Kemudian ada 1 kendaraan bis pelayanan yang mengalami kerusakan, 16 pos polisi yang dirusak,
kemudian 6 pos polisi yang terbakar. Dari kejadian tersebut ada 17 pelaku. Polisi juga menangkap 1 orang yang diamankan warga diduga hendak melakukan pembakaran di gedung DPRD Kota Malang pada 1 September lalu. Tersangka menyebut ia disuruh orang lain. Saat ini dalang tersebut masih buron. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, puluhan kucing jantan di Kota Malang Minggu pagi menjalani kastrasi atau kebiri. Kastrasi kucing jantan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan populasi kucing di Kota Malang. Kastrasi kucing digelar di Pusat Kesehatan Hewan di Spangtan, Kota Malang. Sejak Minggu pagi, para pemilik kucing sudah mengantri untuk mengikuti kastrasi kucing. Sebelum dilakukan proses kastrasi atau kebiri, kucing harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, barulah kucing menjalani kebiri. Total ada 60 ekor kucing yang terdaftar dalam kastrasi kucing ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Selamat Husnan, bilang bahwa program kastrasi ini adalah rangkaian dari peringatan Hari Rabies Sedunia. Kastrasi atau kebiri menurutnya salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan populasi kucing di Kota Malang. Melaksanakan kastrasi atau kebiri ya istilahnya dalam rangka untuk mengendalikan populasi kucing-kucing liar yang ada di wilayah Kota Malang. Sedangkan vaksinasi tujuannya yaitu menjaga kesehatan hewan itu sendiri, juga kesehatan masyarakat atau kesehatan pemilik atau warga sekitar yang ada di daerah hewan tersebut. Program kastrasi ini disambut baik oleh pemilik hewan piaraan. Ratna, salah satu pemilik kucing, mengaku kastrasi kucing menjadi hal penting bagi pemilik kucing. Selain menjaga kesehatan kucing, dengan kastrasi populasi kucing di lingkungan bisa dikendalikan. Itu juga sih pengendalian populasi, karena kan kasihan juga ya kalau misal kucing yang jalanan hamil, terus habis itu anaknya banyak yang nggak keurus kayak gitu, terus anaknya juga akhirnya banyak yang mati di jalan karena nggak ada yang ngurusin juga. Karena kebetulan kan kucing di rumah kan jantan semua, jadi nggak ada yang betina gitu, jadi ya untuk mengurangi populasi. Dalam rangkaian Hari Rabies Sedunia, Puskeswan juga telah melakukan vaksinasi rabies pada 150 hewan piaraan, seperti kucing dan anjing milik warga Kota Malang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Berdayakan petani lokal, UMKM buat nastar jeruk. Selengkapnya usai jeda, tetap di Kompas Malang. Anda masih menyaksikan Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara, inovasi kuliner di Kota Malang, Jawa Timur seolah tak pernah kehabisan ide. Kali ini UMKM membuat nastar dengan isian selai jeruk. Tak hanya isian, namun bentuk kue kering ini dibuat mirip dengan buah jeruk. Hal ini dilakukan dengan menggandeng petani lokal karena sebagai salah satu penghasil jeruk berkualitas. Kue kering nastar yang biasa identik dengan isian selai nanas dibuat berbeda oleh UMKM di Malang, Jawa Timur. Berawal dari berkualitasnya hasil panen petani jeruk dari Dau Kabupaten Malang, toko roti Rumah Kue Obi terinspirasi membuat nastar jeruk. Butuh waktu eksperimen hingga 2 bulan dalam membuat nastar jeruk. Terpilihlah jeruk jenis Baby Java yang dapat diolah menjadi selai jeruk dengan rasa yang pas dipadukan menjadi isian nastar. Meski baru di launching, UMKM ini sudah cukup kewalahan memproduksi nastar jeruk. Dalam sekali produksi, butuh hingga 200 kg jeruk untuk membuat selai. Hal ini sesuai dengan misi awal pembuatan kue ini, yakni menggandeng potensi petani lokal dan memasok langsung jeruk dari petani agar naik kelas. Karena memang Malang itu selain apel, ada banyak jeruk. Kebetulan di daerah Dau, Kabupaten Malang itu penghasil jeruk terbaik ketiga se-Indonesia. Jadi saya memang pengen mengolah jeruk itu menjadi sesuatu yang memberi nilai lebih, yang tidak hanya buahnya. Kalau buahnya saja itu paling 1 minggu sudah busuk.
Tapi kalau dibuat selai, buat isian nastar, insya Allah nilainya jadi lebih. Petani-petani jeruk akan lebih senang. Bulan membuat eksperimen nastar jeruk ini saya 2 bulan. Mulai dari nyoba dari jeruk baby, jeruk siem, jeruk keprok, sama jeruk siem madu itu juga sudah saya coba. Nah yang paling bagus dan paling relate itu untuk nastar ada di jeruk baby Java. Pembeli bilang nastar jeruk ini memiliki perpaduan rasa yang unik. Tidak hanya bentuknya yang cantik karena mirip buah jeruk, perpaduan rasa asam dan manis pecah di mulut karena tekstur adonan yang lembut. Di sini tuh unik, rasanya itu segar, terus bentuknya juga jeruk kan. Jadi saya tuh penasaran dengan rasa dan bentuknya itu. Jadi rasa itu di selainya itu lembut, manis, ada rasa asam-asamnya tuh dari jeruknya itu. Kalau tahunya dari mana ini Mbak? Nah, tahu saya itu dari medsos, dari FYP TikTok itu kok tiba-tiba FYP nastar jeruk. Jadi saya penasaran ingin coba rasanya itu. Nastar jeruk ini dijual mulai Rp50.000 per toplesnya. Saat ini penjualan kue kering ini mencapai ratusan toples per harinya. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, di Kota Malang ada sebuah wahana baru yang unik dan didesain untuk melepas stres. Di wahana ini pengunjung bisa meluapkan emosi dengan menghancurkan barang-barang yang sudah disiapkan khusus. Planet Stress adalah sebuah wahana baru yang ada di Kota Malang. Tempat ini berada di Jalan Raya Telogomas, Kota Malang. Planet Stress didesain khusus bagi pengunjung yang ingin melepaskan penatnya pikiran. Pengunjung yang datang bisa memecahkan barang-barang yang sudah disiapkan di dalam sebuah ruangan khusus. Barang yang disiapkan untuk dipecahkan adalah botol kaca, helm, hingga televisi. Dengan memecahkan barang-barang tersebut, diklaim bisa menghilangkan stres. Salah satu pengunjung mengaku ada rasa lega setelah 30 menit berada di dalam ruangan dan memecahkan botol dan helm. Menurutnya, melampiaskan stres di tempat ini adalah pilihan yang tepat daripada harus melampiaskan ke orang lain. Jadi semua masalah-masalah yang ada di pikiran gitu jadi plong gitu setelah diluapin di sini. Kayak masalah yang ada di kayak kampus itu kan bisa diluapin lewat botol kaca tadi dipukul gitu. Jadi gak usah melampiaskan ke orang lain gitu. Dilampiaskan aja ke benda. Pemilik wahana menjelaskan keamanan adalah yang utama. Helm yang dilengkapi kaca penutup wajah, sarung tangan, sepatu, hingga baju pengaman khusus harus dikenakan oleh pengunjung. Menurutnya, wahana ini memang disiapkan untuk memfasilitasi pengunjung yang ingin melampiaskan kekesalan dan stres. Latar belakang saya untuk memfasilitasi pertama untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah orang lah yang nggak terselesaikan di luar sana. Gitu. Planet Stress ini kami menyediakan seperti mecahin botol, mecahin TV, mecahin helm, untuk meluapkan emosi, amarah yang terpendam lah itu Mas. Setelah menghancurkan barang-barang di dalam ruangan, pengunjung akan menuliskan isi hati di sebuah kertas dan menempelkannya di dinding. Untuk bisa melepaskan stres di wahana ini, pengunjung dikenakan biaya Rp30.000 hingga Rp165.000. Harga tersebut tergantung dari paket yang berisi barang-barang yang akan dihancurkan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Informasi tersebut sekaligus menutup rangkaian Kompas Malang edisi hari ini. Saya Nadifa Rahma mewakili tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.